Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, insyaallah kita hari ini akan masuk dalam satu bahasan seperti kemarin sampaikan tentang sosok pribadi yang berhasil menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinannya sudah diprediksikan oleh seseorang yang disebut dalam hadis, yaitu Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di suatu malam seperti kebiasaannya berkeliling di kota Madinah, dia mendengarkan percakapan seorang gadis, ya anak gadis dengan ibunya, bahwa pekerjaan mereka ini adalah setiap hari memerah susu kambing, lalu kemudian dijual pada esok harinya, dan pada malam itu ternyata hasil perahan susu kambing itu tidak sesuai harapan, artinya jauh dari kuantiti yang biasanya mereka hasilkan setiap harinya. Maka sang ibu bertanya kepada anaknya, bagaimana kalau hasil perahan susu itu dicampur dengan air agar bisa dijual besok hari. Akan tetapi anak gadis itu mengatakan, wahai bunda, sesungguhnya buatan tersebut dilarang oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab. Kata ibunya, Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Lalu anak gadis itu pun mengatakan, wahai ibunda, kalau Umar tidak mengetahui perbuatan kita, maka sesungguhnya Allah Tuhannya Umar maha melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Percakapan yang didengarkan langsung oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an di malam itu yang membuat dirinya keesokan harinya menyuruh salah satu anaknya untuk datang langsung ke rumah tersebut dan mencari tahu siapa anak gadis tersebut. Lalu Sayyidina Umar meminta dia melamar anak gadis itu untuk dijadikan istrinya. Singkat cerita, mereka menikah dan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada perempuan itu bahwa dari tulang sulbimu akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin, mengisi dunia dengan keadilan pemerintahan dengan luka di jidatnya. Ibu ini bernama Ummu Asim. Ya, Ummu Asim ini yang di kemudian hari anaknya, salah satu cucunya dinikahi oleh oleh Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini adalah putra dari Marwan bin Abdul Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 Hijriah di kota Al-Madinatul Munawwarah. Akan tapi tidak lama setelah itu dia mengikuti ayahnya yang ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Dia bertugas dan dia ikut untuk tugas ayahnya di Mesir, dan suatu ketika, suatu hari dia menonton perlombaan kuda yang diadakan di suatu tempat. Tiba-tiba salah satu kuda yang berlari ikut perlombaan keluar dari garis perlombaan itu, kemudian qadarullah kuda ini malah menabrak Umar yang sedang menonton pertandingan tersebut. Seluruh orang-orang terkejut dengan kejadian tersebut, akan tetapi satu hal yang ajaib ketika Abdul Aziz, ayah dari Umar, memperhatikan bahwa luka yang diderita oleh Umar itu tepat di jidatnya, dia mengatakan bahwa kalaulah engkau yang disebut oleh kakek buyutmu sebagai pemimpin yang akan mengisi dunia dengan keadilan pemerintah, maka aku adalah ayah yang paling bahagia di dunia. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan masa kecilnya di Madinah Munawwarah setelah pindah balik lagi dari Mesir, menghabiskan hafalan Quran sejak kecil, mengikuti berbagai majlis, dan dia memang orang yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, tumbuh di tengah-tengah para ulama.
dia dinikahkan dengan Fatimah bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, tiada lain, Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang sedang memimpin saat itu. Karena kesolehan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, karena kebaikannya, karena ilmu yang dimilikinya, dia dinikahkan oleh Abdul Malik bin Marwan kepada salah satu anaknya yang bernama Fatimah. Tahun 86 Hijriah, Abdul Malik bin Marwan meninggal sebagai khalifah dan digantikan oleh salah satu anaknya yang bernama Walid bin Abdul Malik. Maka di saat itu, Umar yang sudah terbiasa tinggal di kota Madinah mendapatkan sebuah amanah baru, yaitu diangkat menjadi gubernur Madinah. Banyak sekali hal yang dilakukan beliau, karya-karya beliau ketika menjadi wali Madinah, ketika diamanahkan untuk mengurus kota Madinah. Di antaranya tentu atas seizin Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian karena sejak kecil dekat dengan para ulama, seolah-olah beliau membuat sebuah majlis yang diisi oleh para ulama. Di majlis itulah beliau sering mengutarakan pendapat-pendapat yang meminta pendapat para ulama. Maka jangan heran kalau para ulama itu menyaksikan ataupun mengatakan bahwa ulama-ulama di zaman itu di Madinah tiada lain tiada bukan adalah murid daripada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian hal yang menarik ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin kota Madinah adalah beliau sangat dekat dengan Ahlul Bait. Kita tahu bahwa masa kekhalifahan Bani Umayyah memang ada seperti api di dalam sekam antara Bani Hashim sebagai keluarga Rasulullah SAW dan terkhususnya keluarga Ali Alawiyin dengan Bani Umayyah. Ya, mungkin suatu ketika nanti saya bisa menjelaskan seperti apa pertentangan di antara mereka. Akan tetapi justru Umar bin Abdul Aziz tidak masuk dalam permasalahan itu, malah dia sangat dekat dengan Ahlul Bait sehingga suatu ketika dia pernah berkata untuk Ali, salah satu anak Khalifah Ali radhiyallahu anhu bernama Fatimah, demi Allah kalian adalah Ahlul Bait yang paling aku cinta di muka bumi ini, yang paling aku cintai di muka bumi ini, dan kalian Ahlul Bait lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Untuk hal ini Fatimah bintu Ali pernah mengatakan, kalaulah kita hanya dipimpin oleh seorang Umar bin Abdul Aziz, maka kita akan merasa cukup dengan keadilannya. Pada tahun 91, setelah 5 tahun beliau diangkat menjadi pemimpin kota Madinah, karena prestasinya yang luar biasa, maka kekuasaannya diluaskan, dipenuhkan menjadi bukan hanya menguasai Madinah saja, tapi pada tahun 91 Hijriah, beliau menjadi pemimpin untuk wilayah Hijaz yang mencakup Mekah dan Madinah. Beliau adalah sosok orang yang sangat tidak menyukai kezaliman, sehingga dia berusaha menjauhkan kezaliman itu dari dirinya sendiri dan berusaha untuk mencegah wilayahnya supaya tidak terjadi kezaliman di wilayah tersebut. Tetapi pada saat itu kita tahu bahwa di zaman Khalifah Bani Umayyah, kekhilafahan Bani Umayyah, ada seorang panglima yang dikenal dengan kezalimannya yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia waktu itu menjadi orang yang sangat dihormati dan dalam tertik ya dihormati dan diikuti banyak orang dan mendapatkan kepercayaan yang besar dari kekhilafahan Bani Umayyah. Maka beliau pun menyampaikan satu permintaan kepada Khalifah supaya Walid bin Abdul Malik supaya Hajjaj ini tidak memasuki wilayah Hijaz, tempat di mana beliau diamanahi sebagai gubernur. Namun rupa-rupanya apa yang dimintakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah ini sampai ke telinga Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf pun melakukan satu tipu daya mempengaruhi Khalifah pada waktu itu, sehingga pada akhirnya tahun 95 ya pada tahun 95, tidak lama setelah itu Umar bin Abdul Aziz dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin Hijaz
tetapi tidak dijauhkan dari khalifah menjadi seorang menteri yang sangat dekat kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Di masa Abdul Malik bin Marwan, di masa Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok orang yang dekat dengan pemimpin tetapi tidak segan untuk memberikan peringatan, untuk memberikan wasiat, untuk memperingatkan kepemimpinannya, pemimpinnya dikala dia mengetahui ada satu kesalahan yang harus dibetulkan, sehingga ini membekas kepada siapapun yang memahami, mengetahui tentang sosok Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia adalah orang yang walaupun dekat dengan kepemimpinan, dia tidak segan-segan untuk memberikan wasiat, peringatan yang baik kepada pemimpin waktu itu. Baik, kita lanjutkan. Pada tahun 96 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Walid bin Abdul Malik. Sebenarnya Sulaiman bin Abdul Malik tidak diinginkan oleh Walid bin Abdul Malik. Akan tetapi walaupun semua orang memaksa atau mencoba untuk mencabut Wilayatul Ahad sebagai putra mahkota, akan tetapi Umar bin Abdul Aziz tetap mempertahankan prinsipnya bahwa dia sudah memberikan baiatnya kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi Walid bin Abdul Malik itu memaksa orang untuk mencabut baiat kepada sosok Sulaiman, tetapi Umar mengatakan bagaimana kami mencabut baiat yang sudah telah diberikan sebelumnya. Maka pada tahun 96 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah. Karena peristiwa itu didengar betul ya oleh Sulaiman, kesetiaan Umar kepada Sulaiman, akhirnya Umar bin Abdul Aziz menerima ataupun dipanggil oleh Sulaiman dan diangkat menjadi menteri yang sangat dekat kepada Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah di saat itu. Hanya 3 tahun saja Sulaiman bin Abdul Malik memimpin, dan betul saja dia menjadi orang yang sangat dekat kepada khalifah. Di suatu saat dalam satu perjalanan misalnya tiba-tiba terdengar suara petir yang membuat semua orang ketakutan. Di saat itu justru Umar mengatakan kepada khalifah, ini suara rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana kalian mendengar suara siksa? Ya, suara rahmat aja kalian takut. Mendengar perkataan itu, Sulaiman bin Abdul Malik mengeluarkan uang 1000 dinar. Wahai Umar bin Abdul Aziz, bagikan ini kepada penduduk Irak ya, waktu itu dalam satu perjalanan ke Irak. Kata Umar bin Abdul Aziz, memberikan atau mengembalikan harta-harta yang jauh baik daripada kita memberikan sedekah. Jadi yang terjadi ketika mengunjungi Irak, yang tadinya mau bagi-bagi sedekah, ya bukan hanya itu saja yang dilakukan, justru beliau mencari di mana harta-harta yang pernah direbut oleh kekhilafahan Bani Umayyah secara zalim itu dikembalikan kepada rakyat. Sampailah tahun 99 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik merasakan sakit yang bahwa dia yakin bahwa sakit itu akan mengantarnya kepada kematian. Maka dia pun bertanya kepada para menterinya, dan di antara menteri yang sangat dekat kepadanya itu Roja bin Ibnu Hayawiyah, seorang menteri yang asli dari Palestina dan mendapatkan amanat jabatan menteri yang sangat dekat sekali kepada Sulaiman bin Abdul Malik waktu itu. Sebenarnya yang menjadi putra mahkota itu bernama Daud bin Abdul Malik, tapi Daud ini sedang ditugaskan untuk menggempur Konstantinopel. Ya, ini juga sebagai
pengingat kisah bahwa usaha penaklukan Konstantinopel itu memang sudah lama dilakukan sejak awal pemerintahan Islam, tetapi baru wujud kemudian di tahun 1453. Maka yang tersisa yang bisa menjadi putra mahkota itu adalah anaknya, tetapi belum sampai usia balik. Maka kata Raja Ibnu Hayawiyah, tidak pantas seorang khalifah memberikan amanah kepemimpinan berikutnya kepada seorang anak yang belum cukup umurnya. Lalu khalifah bertanya, kalau begitu siapa yang paling pas? Disinilah letak peran Raja Ibn Hayawiyah untuk memberikan kepemimpinan kepada Umar bin Abdul Aziz. Wahai khalifah, tidakkah engkau dekat dengan sosok Umar bin Abdul Aziz? Dan tidakkah engkau mendengarkan tentang kesolehannya? Tidakkah engkau tahu tentang kebaikannya dan engkau sudah merasakan kebaikan tersebut? Maka Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, ya, saya sebenarnya ingin menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantiku, tetapi aku khawatir terhadap Bani Umayyah karena sesungguhnya dia bukan pewaris utama dari tahta kekhalifahan yang harus diberikannya. Jadi dia bukan dalam garis pertama untuk menerima amanah sebagai khalifah. Lalu Raja Ibn Hayawiyah mengatakan, kalau begitu buatlah satu cara, tulislah wasiat, lalu tutuplah wasiat itu atau surat wasiat itu, dan katakanlah, umumkanlah ada kaum muslimin bahwa harus berbaiat orang yang aku tulis. Maka usul itu dilaksanakan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menuliskan sebuah surat, ya, wasiat bahwa sepeninggal dia itu maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan supaya Bani Umayyah menerima Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin, di situ dituliskan bahwa yang menjadi putra mahkota, waliul ahad, pengganti Umar, di mana Umar wafat sebagai khalifah, tidak melanjutkan tugasnya sebagai khalifah, dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Dan tentunya ini cara dari Sulaiman bin Abdul Malik dan Raja bin Hayawiyah untuk menerima kepemimpinan, untuk membuat Umar bin Abdul Aziz diterima pemimpinannya oleh seluruh keluarga Bani Umayyah. Beberapa hari setelah itu, Sulaiman bin Abdul Malik wafat, dan orang-orang sudah dikumpulkan berbaiat kepada apa yang dituliskan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Tentu ini cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika surat itu dibuka bahwa isinya wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk melanjutkan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, maka orang yang pertama yang tidak menerimanya itu adalah Hisham bin Abdul Malik. Dan Hisham bin Abdul Malik ini sangat menginginkan posisi sebagai khalifah. Akan tetapi seperti ditulis dalam wasiat itu bahwa jika ada satu orang yang menolak nama yang aku tuliskan dari Sulaiman bin Abdul Malik pada surat yang aku tulis, maka penggallah kepalanya. Sehingga di situ Raja bin Hayawiyah mengatakan, kalau engkau pun, walaupun engkau keluarga raja dan mungkin menjadi salah satu kandidat khalifah nanti, tapi kalau engkau menolak baiat ini, maka aku akan memenggal kepalamu di hadapan semua orang. Maka tidak ada pilihan bagi Hisham bin Abdul Malik untuk menerima surat itu. Dan di saat itu Umar bin Abdul Aziz duduknya itu di belakang masjid, tetapi dipanggil oleh Raja Ibn Hayawiyah, wahai umat manusia, silahkan kalian semua berbaiat kepada Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz sudah mengira bahwa ini akan terjadi. Sebelum wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, dia sudah mendatangi Sulaiman bin Abdul Malik meminta bahwa kalau memang di surat itu ada namanya, tolong segera dihapus. Ya, tapi kata Sulaiman bin Abdul Malik, saya tidak akan memberitahu siapapun, walaupun satu huruf pun yang ada dalam surat itu saya tidak akan beritahukan kepada siapapun. Maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz maju di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, wahai kaum muslimin, saya sudah diangkat menjadi khalifah tanpa ditanya kesanggupan saya, tanpa ada permintaan, tanpa ada musyawarah bersama kaum muslimin. Saya betul-betul ditunjuk langsung oleh mendiang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Maka saya mengembalikan baiat ini kepada kalian. Kalau kalian menganggap ada pemimpin yang lebih baik dariku, maka silahkan ini dipilih kembali.
Tapi ternyata tidak ada satupun dari keluarga Bani Umayyah, karena mereka tahu kesolehan Umar bin Abdul Aziz, kebaikan Umar bin Abdul Aziz, dan ketinggian ilmu dari Umar bin Abdul Aziz. Ya. Maka dia pun menyampaikan khutbah yang pertama, selama aku mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus mentaatiku, tetapi ketika kalian melihat maksiat terjadi padaku, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadaku lagi. Maka dimulailah era kepemimpinan terbaik yang sering disebut sebagai era Khilafatur Rashidah. Ya, walaupun beliau berselisih zaman agak jauh dari kematian Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah dan beliau baru dilantik pada tahun 99 Hijriah, tapi para ulama bersepakat bahwa dialah khalifah yang kelima yang masuk dalam jajaran Al-Khulafaur Rasyidin, yang disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin-pemimpin yang adil yang akan memimpin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dia melihat, dia meneliti harta-harta yang dia miliki. Kalau dalam hartanya itu ada pernah pemberian dari negara, ya, dari Bani Umayyah, dari kekhilafahan Bani Umayyah, maka dia menyerahkannya ke Baitul Mal. Dia pun panggil seluruh keluarganya, ditanya istrinya, dari mana kalung itu didapatkan, dari mana cincin itu didapatkan. Kalau engkau ingin masih terus bersama saya, mendampingi hidup saya sebagai seorang pemimpin, maka saya minta kembalikan itu, kalau itu bukan hak. Ternyata yang dilakukan oleh keluarga Umar bin Abdul Aziz bukan hanya mengembalikan semua harta yang pernah didapatkan, ya kalau itu adalah harta pemberian dari negara, tapi seluruh harta yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya diserahkan kepada Baitul Mal, sehingga dia menjadi khalifah yang sangat miskin, tidak memiliki harta benda. Maka setelah itu pun dilakukan, beliau meminta kepada seluruh keluarga Bani Umayyah yang ada, di mana mereka pernah mendapatkan harta pemberian negara, tolong segera dikembalikan kepada Baitul Mal. Maka itu pun dilakukan. Di masa beliau, ya, ada satu juga tindakan-tindakan yang beliau laksanakan, diantaranya adalah tidak lagi menerima atau memungut jizyah dari mu'alaf. Ya, sebelum Khalifah Umar, jizyah terus diberlakukan, ya, diberlakukan walaupun dia sudah masuk Islam. Dan ketika ada seorang ahli keuangan yang datang kepada Umar, wahai Umar, kalau ini dilakukan maka kita sebagai negara bisa defisit, kekurangan pemasukan. Kata Umar, sesungguhnya Muhammad itu diutus sebagai orang yang memberi petunjuk, bukan orang yang memungut zakat, ya, meminta zakat kepada umat. Kemudian beliau juga mengganti para gubernur yang pernah dilaporkan kalau sudah melakukan satu kezaliman kepada rakyat pun dibuang. 2 tahun pemerintah, 2 tahun pemerintahan Umar Aziz akan persis oleh Umar bin Khattab sebelumnya, dunia diisi dengan penuh keadilan dari tangan seorang Umar bin Abdul Aziz. Ada satu hal yang masih mengganjal, yang belum dibereskan oleh Umar, yaitu dia belum pernah membereskan kaum Khawarij. Kita tahu Khawarij itu memang sejak zaman Ali terus diperangi, bahkan di zaman Bani Umayyah pun terus diperangi, maka dia pun mengundang orang-orang Khawarij ini. Orang-orang Khawarij seperti yang kita tahu, mereka ini bukan orang yang kosong, ya, dalam bidang agama. Mereka justru di pandangan umat biasa atau kalangan awam, mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Maka dia pun dipanggil, mereka pun dipanggil, para petingginya, dan diajak bicara. Dan ternyata hujah-hujah yang biasanya mereka pakai untuk melawan pemerintahan waktu itu, semuanya dilawan ataupun dilawan dengan hujah oleh Umar bin Abdul Aziz, dan mereka puas dengan jawaban-jawaban dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kecuali satu hal yang Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menjawabnya, yaitu masalah mengembalikan syura terhadap umat Islam, bahwa dirimu dan penggantimu Yazid bin Abdul Malik ini tidak pernah ditanyakan kepada umat Islam bahwa mereka harus menerimanya. Maka kita harus adakan satu forum di mana kita bertanya kepada umat Islam, apakah kalian rela dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz dan digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik ketika engkau sudah tiada? Kata Umar, saya minta waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan 3 hari pertemuannya dengan kelompok Khawarij ini, beliau sakit, dan 3 hari setelah sakitnya itu beliau wafat. Sebelum wafat, ya,
Mujahid sebagai ahli tafsir meriwayatkan satu cerita bahwa dia dipanggil bertemu bersama bertemu Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz berkata, apa kata-kata orang tentang sakit saya selama 3 hari ini? Nah, kata Mujahid, orang-orang bercerita bahwa yakin bahwa engkau ini sakit karena sihir. Ya, kalau kata amalan wiridnya sehingga sihirnya tembus gitu. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya tidak disihir sama sekali, tapi saya ini diracun oleh seseorang. Lalu Umar bin Abdul Aziz memanggil salah satu pelayannya, dan dia mengatakan, waihak, lima saqaitas sum, celaka engkau, kenapa engkau mencampuri minumanku dengan racun? Ya, salah satu penjaga ini ternyata diketahui sejak awal oleh Umar bin Abdul Aziz kalau dia adalah pelaku dari pembunuhan itu, atau pelaku dari mencampuri minuman Umar bin Abdul Aziz dengan racun. Orang itu mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya pilihan. Saya mendapatkan upah 1.000 dinar dari atas apa yang saya lakukan, kemudian saya dimerdekakan sebagai hamba saya, dan kalau saya tidak melakukannya, maka saya diancam untuk dibunuh bersama seluruh keluarga saya. Kata Umar bin Abdul Aziz, kembalikan 1.000 dinar itu kepadaku, saya akan berikan kepada Baitul Mal, dan engkau pergi menjauh dariku, jangan sampai menampakkan diri setelah kematianku, supaya engkau tidak ditegakkan kisos atasmu atas pembunuhan yang dilakukan kepadaku. Inilah Umar bin Abdul Aziz, menjelang ajalnya pun dia masih memaafkan orang yang membunuh beliau. Seluruh harta beliau dihitung, sepeninggal beliau, ternyata 11 anak laki-lakinya hanya mendapatkan warisan 19 dirham, atau kurang lebih hanya sekitar 1,2 juta rupiah. Kalau angka ini terlalu kecil sebagai seorang khalifah, maka ketahuilah Hisham bin Abdul Malik, 2 khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz ini, punya juga 11 anak laki-laki dengan warisan sebesar 1 juta dinar, atau kurang lebih 3 triliun per anak. Jadi khalifah pada waktu itu pun kaya raya, ya, tapi tidak dengan Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia hanya punya warisan kurang lebih 1,2 juta per anak. Itu pun dia menulis wasiat, kalau aku mati nanti, maka seluruh hartaku ini milik Baitul Mal. Ya. Sampai dikatakan kepada dia, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau ini sudah miskin, kenapa masih memberikan wasiat seperti itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anakku orang-orang soleh, maka rezeki orang soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anakku bukan orang-orang soleh, maka aku tidak sudi harta ini sampai kepada mereka. Beberapa saat setelah kematiannya, Hisham bin Abdul Malik, kita tahu khalifah yang punya harta kekayaan yang banyak diwariskan kepada anak-anaknya, tapi beberapa tahun setelah kematiannya ada seorang ahli sejarah mengatakan, aku melihat Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya di saat ada satu peperangan, berangkat dengan membawa 100 ekor kuda perang lengkap dengan persenjataannya, sementara di hari yang sama, aku melihat salah satu anak dari Hisham bin Abdul Malik sedang mengantri pembagian. Sosok khalifah yang sangat luar biasa, yang dikelilingi oleh tim yang hebat, yang dia juga merupakan pemimpin yang soleh, yang adil, yang bertakwa, maka dia pun mendapatkan panduan Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak selamanya para pemimpin itu dikelilingi orang-orang yang baik, yang akan membuat pemerintahannya menjadi baik. Kadang-kadang ada kepemimpinan yang baik, tapi di sekelilingnya adalah orang-orang yang tidak baik. Saya akan memberikan contoh pada pertemuan berikutnya, siapakah sosok yang telah memberikan dampak perubahan yang luar biasa, yang menghabiskan umurnya untuk berjuang, tetapi karena kesalahan ataupun karena sesuatu yang pernah dia lakukan kepada para pengikutnya, karena para pengikutnya sudah melakukan kesalahan, sehingga dia dianggap sebagai pengkhianat, maka pribadinya menjadi rusak dan dirusakkan oleh mereka para pembencinya, digambarkan sebagai khalifah yang berpoya-poya dan suka mabuk-mabukan. Siapakah khalifah yang saya maksudkan? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.